Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudara-saudara di Rakyat Berpikir. Teman-teman semuanya, sebagaimana Pilkada Jakarta telah berlangsung dan pemenangnya adalah Paslon 03 berdasarkan hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei serta real count dari KPU dengan poin pemenang 50,07%. Itu artinya sudah memenuhi syarat kemenangan. Tetapi yang menjadi masalah saat ini, Paslon 01 tidak menerima kekalahan tersebut dan akan melaporkan menganggap pemilu Jakarta terjadi kecurangan yang begitu luar biasa. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita melihat gambaran Pilkada Jakarta dari gambar-gambar ini yang sangat inovatif melihat, sehingga mudah untuk kita paham apa yang akan dilakukan di Pilkada Jakarta untuk bisa 2 putaran. Ini adalah keadaan Ridwan Kamil yang dipaksakan untuk bertarung di Pilkada Jakarta. Sesungguhnya beliau tidak mampu, tetapi dipaksakan oleh Pak Joko Widodo berserta 13 partai pendukungnya atau kekuatan politik beliau atau Koalisi Indonesia Maju. Dan pertarungan telah berlangsung dan hasilnya beliau kalah dan mereka saat ini tidak menerima kekalahan tersebut. Dan dipaksakan Ridwan Kamil tetap lanjut walaupun kalah, tetap lanjut di ronde kedua. Mereka akan melakukan strategi sehingga terjadi 2 putaran. Pak Joko Widodo telah mengangkat bendera, ronde kedua berlanjut, dan Pak Prabowo mengangkat Ridwan Kamil, kau tetap lanjut, nanti kita atur strateginya. Dan gambar yang ketiga ini menggambarkan untuk mencapai 2 putaran, yaitu bagaimana cara untuk mengurangi suara dari Paslon 03 sehingga tidak mencapai 50% plus 1 suara. Dengan itu melakukan pemilihan ulang di beberapa TPS yang dianggap curang. Kemungkinan besar akan mengurangi suara dari Paslon 03 sehingga tidak mencapai 50% plus 1 suara. Kemungkinan saja bisa terjadi dengan kekuatan politik kekuasaan saat ini yang begitu luar biasa, sebagaimana yang terjadi di Banten yang itu sangat mudah. Jadi ini adalah strategi mereka. Gambarannya mengenai dengan situasi Ridwan Kamil. Beliau dipaksakan untuk dibawa ke Jakarta untuk bertarung, walaupun beliau memiliki rekam jejak terhadap warga Jakarta yang begitu luar biasa, tetapi beliau dipaksakan oleh kekuatan politik beliau dengan 13 partai serta plus mantan Presiden Pak Joko Widodo serta Presiden saat ini atau kekuasaan saat ini. Tetap saja beliau kalah. Dan langkah selanjutnya apa yang dilakukan? Mengenai dengan gambar ketiga itu sangat jelas akan yang dilakukan karena saat ini ada strategi-strategi yang ingin dilakukan untuk bisa mengurangi suara dari Paslon 03 sehingga terjadi 2 putaran. Caranya apa? Saat ini mereka sudah melakukan apa? Mereka sudah menggaumkan bahwa Pilkada Jakarta terjadi kecurangan di berbagai TPS yang ada di Jakarta. Dengan mengumpulkan bukti-bukti sehingga mereka mau melakukan sayembara, siapapun yang menerima satu kecurangan akan dibayar 10 juta rupiah. Ini yang sangat menarik. Karena dengan menemukan kecurangan tersebut mereka melaporkan ke KPU. Sebagaimana kita ketahui di KPU, apakah KPU bisa bertindak secara independen, secara jujur? Maka akan KPU menerima laporan tersebut dan melakukan apa coba? Pemilihan ulang di TPS yang dianggap curang. Kalau itu terjadi karena pemenang atau kemenangan dari Paslon 03 sangat tipis dan terjadi pemilihan ulang di beberapa TPS yang dianggap curang, kemungkinan besar akan mengurangi suara dari Paslon 03 itu sendiri. Sehingga terjadi 2 putaran. Akan mati-matian mereka akan melakukan segala hal atau menghalalkan segala cara untuk bisa mengurangi suara Pak Pramono Anung dan Pramono Karno di TPS yang dianggap curang. Apapun yang terjadi akan dilakukan. Dengan itu terjadilah 2 putaran apabila itu berhasil dan kemungkinan besar akan berhasil. Saudara-saudara, itu adalah strategi yang saat ini mereka lakukan karena mereka menganggap
Kalau kita melihat potensi yang melakukan kecurangan itu, yang lebih besar adalah kekuasaan saat ini. Saya percaya bahwa setiap orang-orang yang maju tidak ada yang murni, pasti ada bayarannya. Tetapi, atau money politik, tetapi yang berpotensi bermain secara masif struktur, yaitu adalah pihak yang berkuasa, yaitu yang didukung oleh kekuasaan saat ini, atau Ridwan Kamil. Jadi saya rasa-rasanya maling, teriak maling apa yang mereka sampaikan bahwa pemilu Jakarta terjadi kecurangan di beberapa TPS. Dengan itu, kalau langkah atau strategi itu dilakukan, saya rasa kemungkinan besar terjadi 2 putaran. Dan apabila terjadi 2 putaran, lihat saja. Saya rasa juga segala hal menghalalkan segala cara untuk bisa memenangkan pertarungan Pilkada Jakarta. Sebagaimana Provinsi Banten, kita ketahui Bu Airin memiliki suara elektabilitas sangat tinggi, tetapi pas pencoblosan dan hasilnya cukup mengejutkan. Beliau memiliki elektabilitas di atas 70 dan lawannya sampai 5% saja, tiba-tiba kalah, turun menjadi 30%. Itu artinya apa? Ada permainan-permainan dari berbagai kepala desa, kepala daerah, bahkan pihak keamanan pun. Sehingga hasilnya berbolak-balik. Dan bisa terjadi di Jakarta apabila terjadi 2 putaran. Dengan itu, strategi yang dilakukan bisa saja tercapai. Karena mereka memiliki kekuasaan saat ini begitu luar biasa. Mantan Presiden dan pemerintah saat ini, atau Pak Joko Widodo, Pak Prabowo Subianto. Dengan itu, teman-teman semuanya, ada operasi yang ingin dilakukan untuk bisa menggagalkan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno ini bisa memenangkan di putaran pertama. Mereka akan melakukan berbagai macam atau mencari bukti-bukti, untuk sedikit bukti saja untuk dilaporkan ke KPU, dan KPU kita ketahui sendiri pasti lemah dan menerima kita melakukan pemilihan ulang di TPS yang dianggap curang. Setelah pemilihan ulang, lihat saja suara Pramono mungkin turun karena operasi-operasi itu turun sehingga tidak mencapai 50% plus 1 suara. Karena mereka menang tipis, itu sangat berpengaruh dan berpotensi untuk dilakukan manipulasi sehingga terjadi 2 putaran. Dengan itu teman-teman, kita ikutin saja apa yang mereka mau, karena saya rasa semua ini adalah omong kosong semuanya, 11-12. Karena tidak ada pilihan lain, jadi kita menyuarakan dan kita menginginkan pilkada di seluruh Indonesia, khususnya Jakarta, harus berjalan secara adil, transparan, dan terbuka, sehingga menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan atau aspirasi masyarakat itu sendiri. Teman-teman semuanya yang sudah bergabung, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.